Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah ya. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang sholat itu kewajibanku. Akan tetapi sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita melafalkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua akan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita pelajari pada hari ini akan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita ke materinya, Ibu mau bertanya dulu. Ada yang tahu arti sholat? Ya, di sini arti sholat merupakan tiang agama. Jadi barang siapa yang menegakkan sholat berarti telah menegakkan agama ya, dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Kenapa? Karena sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang Islam. Jadi kita sebagai umat Islam, umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan sholat satu hari satu malamnya sebanyak 5 kali waktu sholat. Baiklah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang inti ibadah sholat. Jadi sholat ini menurut bahasa artinya doa ya. Jadi sholat menurut bahasa artinya doa. Sedangkan menurut istilah sholat diartikan sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ya. Jadi sholat juga dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan sholat berarti kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berarti juga berdoa, memohon ampunan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di hari kiamat amalan pertama kali yang diperhitungkan dan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan di hari kiamat kelak yaitu sholat. Selain itu, inti ibadah sholat ini adalah komunikasi langsung kita sebagai hambanya Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara melakukan serangkaian gerakan dan bacaan tertentu ya. Jadi sholat memiliki tujuan utama juga untuk menyucikan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah, dan sebagai bentuk penghambaan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat seseorang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat juga hamba meminta ampunan kepada Allah. Dalam sholat juga hamba Allah memohon petunjuk agar hidupnya berada dalam jalan yang benar ya. Sholat juga berfungsi sebagai sarana untuk menumbuhkan kesabaran, ketakwaan, dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari kita. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang hikmah ibadah sholat. Sholat di sini artinya ibadah yang sangat penting ya dalam agama Islam terutama. Selain sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat juga memiliki banyak hikmah dan manfaat dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kalau di sini tolong perhatikan ke depan ya. Jadi ada 3 hikmah yang Ibu ambil. Yang pertama itu mendekatkan diri kepada Allah. Itu artinya apa? Sholat adalah sarana bagi seorang muslim untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Melalui sholat, seorang muslim dapat mencurahkan segala isi hatinya, memohon ampunan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Apapun itu curahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selain itu, yang kedua itu menjaga ketenangan hati. Artinya apa? Sholat dapat memberikan ketenangan jiwa dan menghilangkan segala bentuk kekhawatiran. Dengan khusyuk dalam sholat, pikiran akan menjadi lebih jernih dan hati akan merasa lebih tenang. Terus yang ketiga, itu mendidik diri. Artinya apa? Dalam sholat mengajarkan kita untuk disiplin waktu, teratur, dan bertanggung jawab. Kita diajarkan untuk melaksanakan sholat itu pada waktu-waktu yang telah ditentukan, tidak boleh sembarangan waktu, dengan gerakan yang benar dan bacaan yang tepat. Ya, itu pasti ya. Jadi ketika sholat kita melaksanakannya itu harus rukunnya itu harus berurutan, tidak boleh terbalik-terbalik. Jadi semuanya itu sudah menjadi hikmah ibadah sholat. Jadi di sini yang ibu jelaskan tuh hanya 3, masih banyak lagi lainnya ya hikmah sholat itu. Tapi nanti itu akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Baiklah, itu penjelasan singkat ibu tentang sholat ya. Jadi sholat adalah ibadah yang paling utama dalam Islam, ibadah yang paling utama untuk umat Islam dan menjadi tiang agama ya. Terus sholat fardu adalah sholat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang telah baligh dan berakal sehat. Hukumnya apa? Hukumnya wajib ya. Sholat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita laksanakan. Adapun tadi hikmah yang telah kita pelajari itu ada 3. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Terus yang kedua, menjaga ketenangan hati, dan ketiga mendidik diri. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat sampai nanti kita besar ya. Terus semoga bermanfaat, semoga berkah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.